Halo semuanya, terima kasih sudah mampir di channel Hendrik Sungkung. Jangan lupa ya, subscribe, like, and komentar, serta share video ini, agar video ini semakin berkembang. Terima kasih semuanya, selamat menonton ya. Shalom dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti Bapak akan mimpin kita di dalam doa. Tolong ya ambil sikap masing-masing. Berdoa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami akan percaya Tuhan, kami semua dalam keadaan yang sehat pada pagi harinya Tuhan. Bahkan untuk setiap anak-anakmu kelas 7 yang akan mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya. Dan kami percaya biar Roh Kudus-Mu yang boleh memberkati untuk pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami serahkannya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan, amin. Anak-anakku, untuk kita belajar pendidikan agama Kristen, hal-hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama, buku paket pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 7. Yang kedua, Alkitab, karena kita belajar firman Tuhan juga. Yang ketiga, buku tulis dan alat tulis. Tujuannya adalah agar setiap siswa, setiap kalian bisa mencatat poin-poin penting dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya tersenyum dan bersukacita karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kalian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Tetap bersemangat ya. Puji nama Tuhan, untuk kelas 7 kita akan masuk di bab yang ke-12. Kita akan lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan yang pertama adalah membuat keputusan yang benar menurut hati nurani. Yang kedua, menceritakan peran hati nurani bagi remaja. Yang ketiga, diharapkan mampu mempraktikkan cara mengambil keputusan yang benar menurut kegiatan role play. Jadi ada 3 tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yang harus kita capai bersama-sama, sehingga pembelajaran ini boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kita. Bagaimana hati nurani itu sangat penting di dalam kehidupan manusia. Dan hati nurani memiliki peran penting di dalam kita mengambil keputusan yang baik disertai dengan keputusan yang benar. Kiranya kalian tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan kalian buka buku paketnya di bab yang ke-12. Judul kita pada pagi hari ini, hati nurani, memilih yang benar. Nah, anak-anak, sebagai bahan Alkitab, kita buka di dalam kitab Markus pasal yang ke-7, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Silakan kalian buka Alkitabnya. Baiklah, kalau kalian sudah menemukan di Alkitab, Bapak akan bacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab dari dalam
Dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Ayat 22. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat yang ke-23. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Puji nama Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Jadi intinya bahwa dari dalam hati ya bisa muncul yang namanya hal-hal seperti pembacaan firman Tuhan. Segala pikiran-pikiran jahat juga boleh timbul dari sana. Artinya hati dan pikiran kita perlu kita jaga dan perlu kita isi dengan firman Tuhan. Biarlah pikiran kita bukan pikiran-pikiran seperti pada pembacaan firman Tuhan tadi, ya. Segala pikiran yang jahat, ya, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan segala hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak yakin percaya di dalam kehidupan kita bahwa memang untuk kita boleh memiliki anak-anak pikiran-pikiran yang baik atau pikiran-pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan, maka perlu kita isi dengan firman Tuhan atau perlu kita isi dengan hal-hal yang boleh membangun iman kita. Hal yang kita tonton, hal yang kita lihat, hal yang kita sukai, kalau itu sifatnya negatif, harapan Bapak kita boleh meninggalkannya. Kalau itu positif, kita terus juga mengembangkannya. Kalau negatif kita buang, positif kita ambil. Oleh karena itu, penting untuk kita memiliki hati nurani yang benar. Karena nanti kita belajar bagaimana sih peran hati nurani di dalam kehidupan manusia, khususnya kalian sebagai remaja. Nah, minggu yang lalu Bapak sudah kasih tugas kepada kalian untuk membaca 1 Samuel pasal yang ke-20. Nah, sekarang kita buka dulu ya 1 Samuel pasal yang ke-20 ya, pasal yang ke-20. Nah, di situ judulnya perjanjian antara Daud dan Yonatan. Intinya Daud mau dibunuh oleh bapaknya Yonatan ya. Oleh karena persahabatan yang baik antara Daud dan Yonatan, maka Yonatan sendiri berkeinginan untuk menyelamatkan Daud. Anak-anak, kita lihat dulu ya 1 Samuel pasal yang ke-20. Nah, Bapak cuma ambil di ayat yang ke-42. Silakan kalian lihat ya. 1 Samuel pasal 20 ayat yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Puji nama Tuhan ya. Jadi persahabatan Daud dan Yonatan disertai dengan suatu perjanjian di hadapan Tuhan bahwa keduanya boleh menjalankan persahabatan dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan. Anak-anak silakan lihat di buku paketnya pengantar. Nah, apa itu hati nurani? Menurut kalian apa itu hati nurani? Ya. Nah, di sini menurut Profesor K. Berdan ya, hati nurani adalah instansi atau bagian dalam diri manusia yang menilai perbuatan manusia baik atau buruk. Jadi menurut Profesor ya K. Berdan ini bahwa hati nurani adalah instansi. Yang nama instansi itu ada banyak, ada instansi pemerintah, ada instansi swasta, ada instansi stasiun televisi. Jadi instansi seperti tempat ya, instansi seperti wadah untuk dimana kalau pemerintah ya supaya dijalankan roda pemerintah. Nah, jadi hati itu seperti tempat ya. Hati itu kalau kita isi yang salah, maka perbuatan yang kita timbulkan juga salah. Nah, jadi bahwa menurut K. Berdan ya, Profesor K. Berdan, bahwa hati nurani boleh menilai ya, menilai perbuatan manusia baik dan buruknya.
Nah, hati nurani erat kaitannya dengan moral. Jadi hati nurani kaitan dengan moral ya. Yang namanya hati nurani itu akan mempertimbangkan sesuatu sebelum dia mengambil keputusan. Sebagai contoh, kalau kalian di sekolah dan kalian sedang belajar dan kemungkinan atau pada saat yang sama guru tidak datang mengajar dan guru hanya mengasih tugas. Nah, di situ kalian memilih apakah kalian mengerjakan tugas tanpa ada guru atau kalian mengikuti salah satu kelompok teman kalian yang mengajak bolos. Nah, hati nurani akan berperan di sana karena hati nurani itu berkaitan dengan moral. Jadi, apakah keputusan kalian benar atau salah berdasarkan hati nurani kalian? Jangan sampai ketika kalian seandainya keputusan kalian mengikuti teman kalian bolos dan besoknya guru bertanya kemana tugasnya, kalian berkata, saya cuma ikut pak. Salah. Jangan ada kata cuma ikut. Karena yang mengambil keputusan kalian sendiri, walaupun diajak. Ingat, jangan pernah menyalahkan orang lain, apalagi keadaan. Nah, hati nurani manusia adalah kedalaman termurni dari jiwa manusia. Jadi perhatikan anak-anak, sangat penting untuk kita memahami hati nurani. Jadi hati nurani adalah ya tempat ya terdalam di dalam jiwa manusia. Artinya hati nurani itu tidak bisa kita lihat ya, tapi bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Pak, bagaimana saya merasakan hati nurani? Jelas kalau kalian diperhadapkan dengan pilihan seperti tadi, apakah bolos jam belajar tidak ada guru atau tetap di dalam kelas mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, disitulah kalian bisa merasakan hati nurani kalian. Apakah hati nurani kalian masih bersih, masih benar, atau hati nurani sudah mati. Nah, jadi perhatikan ya, kamu pernah mendengar ungkapan, dengarkanlah suara hati nuranimu. Apakah kalian pernah mendengar ya pernyataan demikian? Kalian diminta untuk mendengar suara hati nurani kalian. Mungkin Pak, saya pernah mendengar pernyataan ini Pak, saya pernah melakukannya Pak, saya nggak tahu apa, nggak masalah. Kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Orang yang berpijak pada logika semata-mata biasanya cenderung mengabaikan hati nurani karena menurut mereka hati nurani hanya dipandu oleh emosi atau perasaan semata, dan yang lebih utama adalah hidup manusia adalah mengandalkan pikiran, mindset ya, atau kecerdasan otak. Jadi memang ada orang yang mengabaikan hati nurani karena pandangan mereka ya hati nurani hanya sebuah emosi ya atau sebuah perasaan belaka. Yang lebih utama yaitu manusia mengandalkan pikiran, mindsetnya ya, terus atau kecerdasan otak. Jadi namanya mindset itu ya orang berpikir bahwa emosi sekedar hati nurani sekedar emosi manusia adalah hati. Kalau ya nonton yang sedih-sedih misalnya hatinya ikut sedih, nonton yang komedian ikut ketawa, nonton yang emosional ikut emosional, terus nonton ya wanita-wanita atau para gadis-gadis sekarang suka dengan Korea mungkin lucunya gitu kan. Biasanya hanya sekedar itu pemahamannya. Nah, kita jangan sampai berpikir hanya sampai pada emosi belaka, bahwa hati nurani hanya emosi doang. Ya, seperti yang Bapak jelaskan di atas. Nah, selanjutnya menurut Profesor Kaberten, hati nurani juga berisi kesadaran. Dengan demikian hati nurani tentu saja mengandung unsur logika. Ternyata selain bahwa hati nurani adalah tempat atau instansi ya bagian yang dalam kehidupan manusia, ternyata Profesor Kaberten juga berpendapat bahwa hati nurani berisi kesadaran ya. Dengan demikian hati nurani tentu saja mengandung unsur logika. Jadi kalau ada kesadaran berarti ada logika. Orang yang nggak sadar ya berarti tidak ada logika ya. Jadi kalau kalian masih sadar bahwa kalian hidup di tahun 2021 berarti kalian masih punya logika. Jangan sampai kalian tidak sadar bahwa kalian hidup tahun sekarang udah masuk tahun 2021. Jangan sampai kalian berpikir masih di tahun 2020. Jadi tidak benar kalau hati nurani hanya dipandu oleh emosi atau perasaan. Jadi pernyataan Profesor Kaberten ini hanya menyangkal bahwa emosi itu bukanlah hanya dipandu oleh emosi dan perasaan saja.
Hati nurani memandu kita dalam setiap tindakan hidup. Jadi perhatikan bahwa hati nurani itu membantu atau memandu atau membimbing kita untuk kita boleh mengambil setiap keputusan demi keputusan di dalam kehidupan kita. Dan keputusan itu disertai dengan tindakan yang nyata. Selanjutnya anak-anak kita boleh melihat bahwa pernahkah kamu merasakan hal ini? Kamu berbohong dan menyangkal apa yang telah kamu lakukan, tetapi kemudian ada suara dari dalam dirimu yang mengingatkan bahwa kamu telah berbohong dan suara itu terus mengikutimu. Bapak rasa semua kita pernah melakukan kesalahan ya. Kalau berbohong juga Bapak pernah. Bapak tidak bilang, Bapak tidak pernah berbohong. Bapak juga pernah melakukan kesalahan berbohong. Entah berbohong kepada orang tua, teman, dan sahabat, dan juga guru ya. Nah, perasaan kita ketika kita berbohong biasanya tidak menentu, kacau ya, atau galau mungkin bisa terjadi ya. Apalagi kita berbohong kepada orang tua kita ya, minta uang buat beli buku padahal untuk beli kuota. Nah, ketidakjujuran kita itu membuat kita itu kayak terperangkap ke dalam perasaan tidak enak ya. Nah, bukan sekedar tidak enak, tetapi ada suara yang cukup keras di dalam kehidupan manusia yang mengingatkan kita, itu loh kamu tadi berbohong loh. Dan suara itu akan terus terngiang-ngiang di dalam pikiran, bahkan di dalam hati kita. Dari manakah sumbernya? Ya, sumbernya dari hati nurani manusia. Kalau hati nuraninya masih hidup. Seandainya, Pak, gimana kalau hati nuraninya sudah mati? Dia tidak merasakan bersalah. Melakukan sesuatu ya sudah biasa. Bahkan ada yang membunuh ya. Dia tidak merasakan itu salah. Karena hati nuraninya sudah mati. Kalau hati nurani sudah mati, tidak ada tempat untuk hati nurani berbicara kepada manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya seringkali manusia melakukan kesalahan dan tidak ada seorang pun yang tahu. Benar ya? Yang namanya kita berbohong, mana yang tahu? Cuma kita dengan Tuhan dan juga hantu ya, yang tahu bahwa kita berbohong atau tidak. Kemudian berusaha melupakannya dan menganggap itu tidak pernah ada atau terjadi. Tetapi ada suara dari dalam dirinya yang akan selalu mengingatnya tentang kesalahan itu. Nah, bagaimanapun tipikal Anda ketika Anda membuang perasaan bersalah, perasaan bohong mungkin ya. Bagaimanapun cara kita untuk membuang, tetapi ada suara dalam hati kita yang selalu mengingatkannya. Nah, itulah hati nurani kalian masih hidup, masih benar. Selanjutnya anak-anak kita boleh melihat melalui pembahasan ya mengenai hati nurani ya bisa memotivasi kamu untuk bergerak mengevaluasi ya, yang pertama mengevaluasi dan kedua memperbaharui diri berdasarkan panduan hati nurani. Jadi berdasarkan pembahasan ini Bapak punya kerinduan buat kita semua bisa membuat kita motivasi, buat membuat kita tuh lebih bergairah lagi bagaimana kita mengevaluasi atau kita menilai diri kita sendiri, apa sih yang perlu kita perbaiki, terus kita memperbaharui diri kita sendiri ya, di mana hati nurani yang membimbing. Bapak rasa di dalam kehidupan kita secara manusia biasanya hati nurani selalu membimbing ke arah yang benar ya, tetapi hati nurani tidak akan nyata kita lakukan kalau kita tidak mampu menguasai pikiran kita. Jadi hati nurani dan pikiran ini perlu kita kuasai. Makanya tadi Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan segala ya dari pikiran timbul segala yang jahat, fitnah, segala macam ya. Jadi pikiran kita ini perlu dijaga, perlu diawasi. Makanya kalau orang yang cenderung berpikirnya negatif, maka memang dari pikirannya sudah menyimpan sesuatu yang negatif. Apa yang keluar dari mulutnya berasal dari hati dan juga berasal dari pikirannya. Hati-hatilah menggunakan pikiran kita, jangan sampai kita isi dengan hal-hal yang tidak berguna. Perlu ya anak-anak kita mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, di tahun 2020 kita sudah melewati masa-masa yang sulit ya, di mana masa pandemi membuat kita harus sekolah dari rumah. Benar ya? Nah, pikiran-pikiran seperti itu mungkin menghantui kita, membuat kita mungkin tidak semangat lagi dalam sekolah. Mungkin membuat kita berpikir bagaimana sih sekolah ke depannya, apakah akan seperti ini terus daring-daring terus. Nah,
Bapak mengasih saran kepada kita, jangan sampai kita memikirkan hal yang bisa membuat kita itu pikiran kita itu habis ke sana tanpa mengharap yang baik, ya. Jadi kita harus punya pemikiran yang punya harapan yang baik, walaupun tahun 2010 ya seperti ini, tapi kita percaya tahun 2001 lebih baik daripada tahun 2020. Itu harapan-harapan seperti itu kita taruh di dalam pikiran kita, sehingga optimisme kita itu semakin hari semakin kita pertajam, ya. Kita tingkatkan optimisme bahwa kita bisa melewati semuanya masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Kita belajar mengatasi pikiran-pikiran yang tidak benar. Karena itu, makanya hati nurani sangat penting untuk kita mengimbangi pikiran-pikiran kita. Jadi hati nurani itu kan membimbing manusia mengambil setiap keputusan dan tindakan, ya, yang benar, khususnya di dalam kehidupan manusia. Selanjutnya anak-anak, kita akan masuk di bagian B. Kita akan belajar peran hati nurani di dalam kehidupan manusia. Nah, mungkin kamu berpikir topik ini tidak penting bagimu dan hanya cocok untuk orang dewasa. Mungkin kalian pernah berpikir demikian, apa hati nurani kan cocok untuk orang dewasa. Nah, disinilah kita akan belajar bersama-sama. Setiap hari kamu dapat mendengar suara hati nuranimu, terutama ketika kamu berhadapan dengan pilihan yang harus kamu pilih dan putuskan. Jadi benar ya, jadi bahwa setiap hari memang kita akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita. Nah, di sanalah kita akan berusaha untuk belajar mendengar suara hati nurani kita. Makanya penting untuk kita sebagai remaja, kalian sebagai remaja untuk belajar tentang hati nurani, supaya apa? Supaya keputusan yang kalian ambil di dalam kehidupan kalian adalah keputusan yang benar. Itu yang harus kita pahami bersama-sama. Nah, misalnya di pagi hari kamu harus memilih bangun pagi untuk mandi dan ke sekolah atau tidur terus. Ini ada pilihan ya buat kalian ya. Pak, saya main game semalaman, Pak, jadi ngantuk, Pak. Pak, saya nonton semalaman, mungkin ngantuk, Pak. Pak, saya semalaman chat sama si dia, Pak. Akhirnya saya ngantuk, Pak, dan malas ke sekolah. Akhirnya saya memilih tidur, Pak. Ini pilihan berada di tangan kalian. Nah, di sekolah bersama-sama teman-teman, ada teman yang mengajak bolos atau ribut di kelas. Kamu harus memilih dan memutuskan mau ikut yang mana. Biasanya, apa yang menjadi pertimbanganmu untuk memilih? Apakah karena ajakan teman atau karena kamu tidak mau susah-susah berpikir karena mau cari yang gampang saja? Jadi ini ada gambaran atau buat kalian semua ya. Di sekolah mungkin kalian yang suka ribut mungkin ya, atau ada sosok ikutan ribut-ribut atau sok ikutan bolos-bolos. Karena mungkin kalian berpikir, ya udahlah, daripada saya mumut-mumut mikirnya, saya ambil jalan tengahnya aja atau ambil jalan simpelnya aja, ikut aja, mau bolos, mau ajak ribut dan segala macam, daripada berpikir ribet-ribet. Mungkin kalian pernah berpikir demikian. Itu it's okay lah buat kalian. Tetapi melalui pembahasan ini Bapak berharap kalian mampu mengambil keputusan yang benar. Ini harapan utama Bapak buat kalian semua. Jadi sejak kalian remaja, kalian sudah mempertimbangkan baik dan buruknya setiap keputusan yang akan kalian ambil, sehingga ketika keputusan yang kalian ambil benar, maka tindakan yang kalian lakukan benar. Itu harus kalian pahami dengan baik ya anak-anak. Kalau seandainya keputusan yang kalian ambil adalah salah, maka tindakan yang kalian lakukan juga salah. Sebagai contoh ya, kalau teman mengajak kalian bolos dan kalian pikir ya udahlah saya ikut bolos. Nah, ketika kalian berpikir demikian, terjadilah tindakan yang salah, bolos, dan akhirnya dihukum guru dan segala macam. Oleh karena itu penting untuk memahami peran hati nurani di dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga keputusan demi keputusan adalah keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan yang boleh kita lakukan. Inilah tujuan kita belajar tentang hati nurani, memiliki peran penting di dalam keputusan manusia dalam tindakannya sehari-hari. Selanjutnya anak-anak, kita lihat bahwa berikut ini ada beberapa situasi yang membutuhkan keputusanmu. Coba tentukan pilihan dengan cara menulis tanda V pada pilihan, lalu ikuti kata hatimu dalam memilih. Jadi ini
ada beberapa semacam kasus ya yang terjadi di dalam kehidupan manusia yang biasanya terjadi. Jadi di sini kalian diminta untuk memilih ya, misalkan nanti ini ada A dan B. Kalau A, kalian tulis angka huruf V. Nah, nanti ada tulisan alasan kalian milih A maupun B. Paham ya anak-anak? Nah, di dalam kalian menentukan pilihan kalian, nah diharapkan peran hati nurani kita ini sangat diutamakan di sini ya anak-anak ya. Ketika kita milih A ya, kita libatkan peran hati nurani kita. Jadi nanti hati nurani kita akan menentukan pilihan yang mana. Semoga ini kalian benar-benar ikuti ya anak-anak. Dan harapan Bapak kalian benar-benar menangkap sesuatu hal yang penting di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, yang nomor 1, ini ada kasus ya. Ibu sedang mengurus adik yang sakit dan membutuhkan perhatian. Karena itu beliau tidak sempat mengambil jahitan di tempat kenalannya dekat rumah. Ibu minta tolong padamu untuk mengambilkannya jahitannya, tetapi pada saat yang sama 2 orang temanmu sudah menunggu untuk bermain sepak bola. Nah, apakah kamu A. berangkat bersama temanmu dan mengatakan pada ibu kamu tidak dapat menolongnya, atau kamu pilih B, kamu dahulukan permintaan ibu ya. Nah, di sini kalian memilih A atau B. Setelah kalian milih salah satu, misalkan A, nah kalian tulis alasannya. Pak, saya milih A karena begini Pak, dan teman dan nunggu. Pak, saya pilih B Pak, saya lebih sayang ibu daripada hobi saya. Mungkin ini bagaimana kalian memilih berdasarkan hati nurani kalian, paham ya? Nah, yang kedua, kasus yang kedua, hari ini jam pelajaran pertama kosong ya, karena guru berhalangan hadir. Teman-temanmu sepakat untuk keluar bermain di luar sekolah seperti pergi ke pusat perbelanjaan atau tempat lainnya. Lalu apa keputusanmu? Nah, A. ikut bersama mereka. B. tetap tinggal di kelas dan belajar. Nah, seandainya kalian memilih A, ikut mereka, alasannya apa? Kalau B, tetap tinggal di kelas dan belajar, alasannya apa? Jangan bohong ya, ini benar-benar kalian pilih berdasarkan hati nurani kalian dan pernah kalian lakukan. Bapak rasa kasus B ini banyak sekali terjadi ya di sekolah-sekolah. Apalagi kalau gurunya nggak ada, wah enak bermain Pak, enaknya main game contoh ya, atau tetap pergi. Kalau yang wanita suka shopping aja Pak, kan kosong, nggak ada gurunya. Hak kita dong Pak. Mungkin terserah kalian. Paham ya anak-anak? Kalau misalnya kurang paham bisa tanya ke Bapak atau di komentar di bawah, atau ke guru yang bimbing kalian ya. Tanya ke guru bimbingan supaya kalian paham dengan baik. Kalau seandainya kalian masih kurang mengerti, bertanya lebih baik daripada tidak bertanya ya. Selanjutnya anak-anak, kasus yang ketiga, kamu dan teman-temanmu menemukan sapu tangan berisi uang yang jatuh di jalan. Kalian melihat waktu ada kakek dan nenek lewat di depan kalian dan sapu tangan itu jatuh dari tangan si nenek. Semua bersorak senang karena uang itu cukup untuk pergi ke warung internet untuk bermain games. Kalian berpikir uang itu ditemukan di jalan berarti kalian sedang mujur. Menurut kamu, A. uang itu tak perlu dikembalikan. B. uang itu harus dikembalikan, apalagi kalian tahu orang yang menjatuhkannya uang itu. Nah, tentukan pilihan kalian, tulis huruf V pada kolom atau dalam kotak ya, ada pada yang telah disediakan. Nah, selanjutnya kalian diminta untuk menulis alasan kalian milih salah satu, misalnya A. alasannya apa ya, cukup bermain game. B. alasannya kalian tahu orang yang menjatuhkannya atau melihat sendiri. Ini berdasarkan hati nurani kalian. Selanjutnya kita juga melihat bahwa apakah hati nurani dapat salah. Nah, menurut kalian apakah hati nurani dapat salah? Hati nurani berkaitan dengan kesadaran diri, dan karena itu harus selalu dididik dan dilatih untuk membimbing ke arah yang benar. Menurut Profesor Berten ya, terkadang seseorang meyakini apa yang dilakukan itu merupakan bisikan suara hati
Ya, padahal tindakan itu salah. Misalnya para teroris yang melakukan kekerasan dan pembunuhan, mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan suara hati nurani. Jadi suara hati nurani dapat saja salah jika tidak dilatih dan dididik. Jadi begini, suara hati nurani kan tempat di mana sesuatu hal yang mengingatkan manusia akan kesalahannya. Nah, tetapi kadang-kadang memang kita lihat bahwa apakah hati nurani bisa salah? Ternyata menurut Profesor Burton, ternyata hati nurani bisa salah. Alasannya ya digambarkan bahwa seorang teroris tega membunuh ya karena mengaitkan dengan itu tindakan yang terpuji. Mungkin mengaitkan itu dengan tindakan yang benar sehingga membunuh itu dilakukan. Oleh karena itu, kalau hati nurani kita tidak pernah dilatih sejak kalian remaja, maka jangan salah, kalian dewasa nanti hati nuraninya cenderung ya membawa kalian ke jalan yang salah. Pilih pasangan, pilih yang benar. Sudah tahu pasangannya amburadul, sudah tahu pasangannya tidak benar, tetap mau dipilih. Jadi harapan Bapak, kalian sudah tahu nih pasangan ini tidak benar, lalu kalian mencoba untuk membangun hubungan. Hati-hati, otomatis kalian yang rugi sendiri. Jadi kalian sudah tahu nih pasangan kalian orangnya seperti ini ya. Mungkin maaf kata ya anak, merokok, minuman keras, mabuk-mabukan, pesta pora kerjaannya ya. Tidak benar sekolah. Lalu kalian karena dia ganteng, Pak, karena dia cakep, Pak, karena dia cantik, Pak, ya udahlah bangun aja hubungan. Nah, itu kalian tidak melatih suara hati nurani kalian sejak kalian SMP. Jangan salah, di usia-usia nanti kalian SMA, kuliah, kalian di jalan yang salah. Kalau sudah salah jalan yang kalian ambil, maka sangat sulitlah kalian kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, sebelum kalian ke sana, terjun ke dunia yang lebih nyata lagi ya, Bapak berharap kalian mulai menentukan, melatihlah diri kalian dengan baik, hati nurani kalian dengan baik. Pilih pergaulan yang baik. Kalian berteman dengan semua orang boleh, tapi jangan bergaul dengan semua orang. Berteman banyak teman itu juga jauh lebih bagus. Tetapi kalau bersahabat ya pilih sahabat yang boleh membangun, yang mendorong kalian untuk lebih baik. Itu harapan Bapak buat kalian semua. Selanjutnya anak-anak kita lihat juga di bawah ini ada para koruptor dan pembunuh. Hati nurani mereka sudah tumpul dan karena mereka menutup diri terhadap kesadaran hati nuraninya. Akibatnya perbuatan yang salah jadi dianggap biasa. Jadi kita lihat ya, baik para koruptor ya dan pembunuh, sebenarnya hati nurani mereka sudah tumpul. Seharusnya kalau kita berpikir semakin dewasanya seseorang, semakin hati nuraninya semakin berkembang atau semakin baik. Ternyata memang tidak selalu demikian anak-anak. Para koruptor, kalau pembunuh memang karena alasan tertentu atau mungkin karena ya sudah parah lah tingkat membunuh. Tetapi kalau koruptor ini bisa kan orang-orang yang punya pendidikan tinggi, misalnya menteri korupsi karena begini-begini. Sebenarnya kan jabatan sudah menteri, pendidikan mungkin sudah S3 atau S4 atau S berapa lah gitu kan. Tetapi ternyata pendidikan itu tidak mendorong atau tidak menjamin seseorang itu memiliki hati nurani yang baik atau hati nurani yang benar. Oleh karena itu, belajarlah kita dari sejak ini membangun atau melatih atau mendisiplin hati nurani kita. Jangan sampai hati nurani kita menjadi tumpul bahkan mati, sehingga perbuatan buruk pun kita anggap itu biasa. Banyak orang bahkan bertindak berlawanan dengan suara hati nuraninya. Mereka memilih dan memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan suara hati nurani. Lama-kelamaan hati nurani mereka menjadi tumpul. Betapa pentingnya peran hati nurani bagi manusia. Bahkan Yesus mengatakan dari dalam hati manusia lahir kejahatan, atau dari segala pikiran muncul pikiran-pikiran yang jahat. Jadi jangan sampai kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau mengambil keputusan-keputusan yang buruk sehingga mengakibatkan kita terbiasa melakukannya.
Hati nurani berperan dalam membentuk karakter manusia, terutama dalam kaitannya dengan pilihan dan pengambilan keputusan. Sangat benar sekali ya Bu, hati nurani berperan penting ya di dalam kehidupan manusia, akan membentuk karakter manusia. Khususnya kalau kita mengambil keputusan, di sana ada pilihan. Bagi remaja seperti kamu, amatlah penting untuk terus melatih dan mendidik hati nuranimu, sehingga dari dalam hati nuranimu lahir berbagai perbuatan baik ketika kamu harus memilih dan mengambil keputusan yang benar. Jadi ini harapan kita bersama ya. Bagi kalian yang masih remaja, kalian diminta untuk terus melatih ya, bahkan mendidik hati nurani kalian, sehingga keputusan atau tindakan yang kalian akan ambil adalah tindakan-tindakan yang memuliakan Tuhan melalui kehidupan kalian. Nah, ketika kamu memilih ya keputusan yang benar, pertanyaannya bagaimana caranya? Tekun berdoa dan membaca Alkitab, serta mencontoh orang-orang yang dapat kamu jadikan teladan untuk kebaikan dan kebenaran hidup. Caranya bagaimana Pak? Tidak ada cara lain selain kita tekun berdoa, membaca Alkitab. Bosan Pak, baca Alkitab baru 10 menit udah ngantuk Pak, udah ketiduran ya. Nah, membiasakan diri itu yang penting. Kebiasaan itu yang perlu kita bangun dulu. Kebiasaan yang baik kita bangun ya di dalam kehidupan kita, sehingga tekun berdoa bukan menjadi suatu hal yang membosankan. Apalagi membaca Alkitab, bertemu langsung dengan Tuhan ya. Selain itu, kalau kalian misalnya juga Pak bosan Pak baca Alkitab terus, bosan Pak berdoa, nah kalian bisa mencontohi orang-orang yang bisa kalian jadikan teladan atau figur yang baik. Nah, pembahasan topik ini penting terutama ketika kamu melanjutkan pelajaranmu ya, membahas tentang kerendahan hati dan nilai-nilai Kristiani. Jadi pembahasan ini penting untuk kita memahami ya. Dari kelanjutan bab yang ke-7 kita telah membahas tentang nilai-nilai Kristiani yang menjadi pegangan hidupku. Terus di bab yang ke-9 ya tentang kerendahan hati ya, di dalam kita menjalankan kehidupan ini. Dan Bapak percaya ketika kita terus melatih ya hati nurani kita, maka tindakan dan keputusan kita adalah keputusan yang tepat. Kita masuk anak-anak di kegiatan 1, belajar dari Alkitab. Ketika kamu masih di TK, pilihan dan keputusan yang ada masih sangat sederhana. Kamu memilih untuk makanan, teman bermain dan bercerita. Semakin bertambah usia, semakin beragam pilihan dan keputusan yang kamu harus buat, dan itu semakin berat karena apa yang kamu pilih dan putuskan berpengaruh bagi hidupmu dari tingkat yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Jadi memang ya kalau kita TK ya kita hanya pilih ya ada teman bermain, makanan yang enak. Intinya yang penting ada teman lah buat kita bermain ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri semakin kita bertambah usia, kalian bertambah usia dari SD, SMP, TK, SD, SMP ya, sekarang udah SMP. Nah, kalian akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang semakin hari semakin tidak mudah. Nah, semakin beragamnya pilihan yang kalian pilih dan putuskan, nah itu semakin berat apa yang harus kalian pilih. Seandainya kalau kalian milih untuk bersekolah contohnya, kalau TK yang penting ada tempat bermain, kalau sekolah kan kalian mikir, oh saya mau di sekolah yang favorit dong, sekolah yang bergengsi. Nah, ketika kalian menentukan pilihan di sekolah yang favorit atau bergengsi, otomatis kan secara IQ mungkin kalian harus semakin bagus ya kan. Kan tidak mungkin sekolah favorit menerima siswa yang maaf kata di bawah rata-rata. Yang penting di atas rata-rata maunya ya kan. Standarnya harus memenuhi. Nah, untuk mencapai standar tersebut kalian harus belajar dengan giat pastinya. Nah, keputusan-keputusan tersebut mulai dari hal-hal yang sederhana sampai ke hal yang kompleks atau hal yang rumit lainnya.
sebagai contoh kalau kalian SD ya udah tampilan kalian mungkin ya gitu-gitu aja. SD ya udah kumul-kumul. Nah, mulai SMP kalian mulailah merawat diri, mungkin mempercantik diri, memperganteng diri, rambutnya mulailah yang cewek ikuti mungkin ala-ala Korea, yang cowoknya mungkin mulai ikuti idola-idolanya lah ya. Nah, kan itu semakin hari semakin meningkat kebutuhan dan semakin kompleks. Nah, hal itu makin berat apabila jika berhubungan dengan manusia lain dan aspek emosi dan perasaan. Contohnya ya, misalnya kamu putuskan untuk menyukai seseorang, belum tentu dia akan menyukai juga. Atau kamu memilih dan memutuskan untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler tertentu, tapi kemudian setelah menjalannya terasa berat. Nah, ini berarti pilihan dan keputusan itu pada akhirnya akan berpengaruh pada apa yang terjadi dalam hidupmu, baik sederhana maupun lebih berat lagi. Nah, di sini kasih contoh ya, misalkan kalian SMP mulailah suka sama lawan jenis, itu normal ya kalau suka ya. Mulai memiliki daya ketertarikan ya. Nah, kalian berpikir apakah saya menyatakan cinta kepada dia terima apa enggak gitu kan. Nah, Bapak juga pernah mengalami ya, ketika suka sama seseorang waktu SMP juga pendam-pendam gitu, apa dia suka enggak sama aku ya. Untuk menyatakan I love you itu susah-susah banget ya. Kalau kalian mungkin mudah ya, lewat handphone I love you full ya, selesai. Nah, kalau gitu selesai juga nanti kalau pacaran lewat HP ya berakhir di HP. Ya begitulah kira-kira. Nah, belum tentu juga kita berani menyatakan di depannya secara langsung. Mulai kode-kodean lah kita ngasih perasaan atau mengungkapkan perasaan kita sama dia. Terus kasus yang kedua, misalkan kalian pilih ekstrakurikuler karate contohnya. Terus ketika kalian menjalani, oh berat banget ya karate, pindah lagi pengen jadi futsal, berat ya. Akhirnya kalian tidak memutuskan keputusan yang benar. Nah, itulah pilihan-pilihan yang semakin hari semakin berat di dalam kehidupan kalian. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa setiap pilihan dan keputusan berkaitan dengan kriteria tertentu. Misalnya, ketika kamu memilih sepeda motor, tentu yang kamu pertimbangkan adalah manfaatnya, kualitasnya, harganya, apakah sesuai dengan mutu barang dan uangnya yang ada. Nah, ini semakin hari ya, kalau orang yang beli motor ya seperti ini, kira pertimbangan-pertimbangan yang dipikirkan. Seperti Bapak yang beli motor ya, yang Bapak pikirkan adalah manfaatnya apa ya, terus kualitas barangnya, yang kedua ya sesuai dengan uang yang ada. Kalau keinginan ya pengen motor-motor moge kan, Harley gitu kan, wih mantap. Nah, tetapi kalau uangnya nggak ada jangan dipaksain, kira-kira seperti itu ya. Jadi sesuai dengan keuangan yang ada. Nah, itu kalau kalian motor SMP jangan dulu pakai motor ya. Ketika kamu memilih untuk menyukai seseorang, tentu yang kamu pertimbangkanlah sifat dan karakternya. Setuju ya? Juga kecocokan, apakah kamu merasa nyaman berteman dengannya. Ini orang yang menjalani hubungan pacaran ya, Bapak harapkan kalian pertimbangkan karakternya ya. Kalau Bapak melarang jangan pacaran ya tidak menutup kemungkinan kalian tetap pacaran. Tetapi harapan Bapak ketika kalian mulai membangun suatu hubungan ya, hubungan yang masih cinta-cinta monyet yang anak, jangan serius dulu, tapi minimal kalian bisa memilih pasangan kalian yang karakternya baik, karakternya menonjol, karakternya bukan karakter yang buruk ya. Karena kalau karakternya buruk maka malapetaka menimpa kalian. Jangan coba-coba, kata nenek berbahaya, walaupun kakek bilang tidak berbahaya. Terus kalian juga lihat kecocokan ya, cocok nggak aku sama dia, jalan sama dia, terus nyaman nggak aku sama dia seperti ini. Tapi jangan sampai kenyamanan itu membuat kalian lupa kalian masih remaja. Walaupun kalian nyaman, tetap jaga batas kenyamanannya. Semakin nyaman, semakin berbahaya. Ya, Bapak ingatkan ke kalian, kalau membangun hubungan, bangun hubungan yang benar. Kasih batasan, tentukan batasannya. Ya, ini harapan Bapak buat kalian. Kalau kalian sudah ada batasan dalam pacaran, maka penyesalan selalu akan di masa yang akan datang, bukan di penyesalan. Jangan sampai penyesalan di belakang ya. Intinya jangan sampai penyesalan itu menghantui masa depan kalian nanti. Ini pesan Bapak buat kalian yang sedang membangun hubungan. Pilihan dan keputusan yang kamu buat semakin berat dan beragam sesuai dengan pertambahan usia.
Banyak pilihan dan keputusan yang kamu buat akan berpengaruh terhadap hidupmu, kondisi emosimu, pertemananmu, hubunganmu dengan orang tua dan saudara. Sayang sekali banyak remaja memilih tidak berdasarkan akal sehat dan tuntunan hati nurani. Mereka memilih berdasarkan apa yang kini sedang digandrungi atau yang disukai teman, padahal apa yang dipilih seseorang akan dijalani olehnya dan mempengaruhi kehidupannya. Jadi ini harapan Bapak buat kalian semua juga ya, bahwa pilihan dan keputusan yang kita ambil memang semakin hari semakin beraneka ragam atau beragam bentuknya ya. Semakin kalian bertambah usia, semakin kebutuhan kalian semakin meningkat. Itu sudah pasti ya. Nah, Bapak berharap di dalam banyak pilihan dan keputusan yang kalian buat itu akan berpengaruh di dalam kehidupan kalian. Jadi hati-hatilah membuat keputusan ya. Bukan berarti kalian tidak membuat keputusan, harus membuat keputusan ya. Nah, keputusan yang kalian ambil itu harus sesuai dengan kondisi emosi kalian ya, di dalam pertemanan kalian ya. Jangan sampai keputusan yang kalian ambil itu justru membuat kalian tidak mengalami perkembangan yang lebih baik ya. Nah, ini jauh penting ya. Jangan sampai keputusan yang kalian ambil itu membuat kalian tuh semakin tidak baik hari demi hari. Justru keputusan yang kalian ambil itu harus keputusan yang membuat kalian semakin hari semakin berkembang di dalam potensi kalian. Nah, ini juga tren-tren yang berkembang. Misalkan ya, kalau kita lihat tren-tren yang berkembang hari-hari ini memang untuk Korea memang mendunia ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi berpakaian memang cenderung mini ya, cenderung kurang bahan pakaiannya. Nah, apakah kalian bisa mengikuti tren-tren yang demikian? Nah, ini ada di keputusan banyak wanita ya. Nah, Bapak berharap kalian bisa melihat tren-tren yang berkembang ya, ambil positifnya aja ya, gayanya aja, tapi cara berpakaian jangan ya. Harapan Bapak kira-kira seperti itu. Tapi kalian harus sesuai dengan apa menjadi kebutuhan kalian sebenarnya. Kalau kalian mengidolakan kayak K-pop mungkin ya, BTS mungkin, atau grup-grup Korea lainnya, harapan Bapak itu bukan hanya kalian mengidolakannya, tapi ada hal yang Bapak pengen kalian juga ambil dari mereka ya. Misalnya kalian suka Korea mungkin ya, mereka nyanyi, oh bagus nyanyinya. Nah, kalian juga harus nyanyi dengan bagus, kira-kira seperti itu ya. Jangan hanya mengidolakannya tapi tanpa kita mengambil sesuatu yang baik dari mereka, yang buruk kita buang. Selanjutnya kita lihat bahwa di dalam kehidupan kalian sebagai remaja memang Bapak sadar ya bahwa banyak keputusan yang sulit kalian ambil mungkin ya. Bagaimana berpenampilan mungkin, bagaimana menentukan sekolah mungkin, masa depan ya. Belum lagi dengan masalah-masalah pribadi kalian lainnya. Tetapi harapan Bapak yang pertama adalah belajarlah mengambil keputusan yang benar ya. Nah, di bawah ini ada misalnya memilih untuk ikut teman bolos, maka dampaknya akan ditanggung oleh diri sendiri, yaitu sanksi atau hukuman serta peninggalan pelajaran. Ketika memilih untuk bolos, kamu tidak menghargai diri lelah orang tua yang telah bekerja keras untuk menyekolahkan kamu ya. Jadi pilihanmu tidak hanya berpengaruh pada dirimu saja tapi juga bagi orang tua. Kalau pilihanmu baik dan positif, maka pengaruh juga baik dan positif. Jika pilihan buruk dan negatif, maka pengaruh juga buruk dan negatif bagimu dan juga orang tua kalian. Jadi ini adalah contoh ya. Kalau kalian yang suka bolos ya, Bapak ingatkan, kasihan orang tua kalian mencari uang buat kalian ya, buat kalian bisa sekolah ya. Kalau kalian tahu hari yang sulit di masa pandemi ya, orang tua pasti mencari bagaimanapun dia tetap berusaha untuk anaknya biar bisa sekolah. Seperti contoh, mungkin ada orang tua kalian yang maaf kata tidak mampu untuk membeli handphone dengan cara yang cash. Mungkin ada orang tua kalian yang kredit, mungkin bahkan kalian yang kredit. Maaf ya, Bapak tidak menyinggung, tetapi Bapak berharap dengan
orang tua kalian berusaha buat kalian sekolah lebih baik, nah kesempatan itulah kalian gunakan untuk sekolah dengan baik. Ada saat nanti kalian juga tidak akan sekolah ya, ada masa-masanya ya. Masa sekolah gunakan dengan baik, sudah bekerja gunakan dengan baik. Jadi gunakanlah waktu dengan baik. Nah, kalau kalian mengambil keputusan dan tindakan yang negatif atau buruk, maka pilihan itu akan mempengaruhi kehidupan kalian. Contoh bagaimana apa? Ya udah, kalau misalnya kalian suka bolos di sekolah, otomatis kalian ketinggalan pelajaran. Sudah ketinggalan pelajaran, berarti nilainya akan jelek. Artinya mengulang lagi perbaikan tahun depan. Artinya teman sudah melewati masa yang sulit, kalian masih mengulangi lagi. Ya, tambah beban. Ya, apalagi hal-hal yang lain. Apalagi untuk masa depan kalian sudah menunda. Jadi harapan Bapak, kita boleh memperbaiki apa yang buruk, apa yang tidak bagus kita buang, yang baik kita kembangkan. Sangatlah penting bagi kamu untuk memiliki kepercayaan diri dalam memilih dan mengambil keputusan atas berbagai pilihan yang ada. Jadi ini yang sangat-sangat kalian butuhkan ya anak-anak, bahwa penting bagi kalian ya memiliki kepercayaan di dalam diri kalian. Ini yang penting ya. Setelah kalian memiliki kepercayaan dalam diri kalian, maka di dalam pilihan dan keputusan yang kalian ambil ya adalah keputusan yang sesuai dengan potensi yang ada. Kamu juga dapat menunjukkan pikiranmu mengenai berbagai isu yang ada, misalnya tentang tawuran, pembentukan kelompok-kelompok pertemanan di sekolah, korupsi yang telah menjadi isu penting di Indonesia. Nah, kamu perlu bersikap terbuka terhadap pikiran dan pendapat orang lain. Tetapi amat penting untuk menunjukkan pikiran dan pendapatmu sendiri. Kalau kamu mampu melakukannya, maka kamu pun mampu untuk memilih yang benar, memutuskan yang benar. Jadi ini ada sebagai contoh ya. Kalau kalian memiliki kepercayaan diri yang benar ya, bukan berarti kalian menutupi diri terhadap pendapat atau pandangan orang lain. Tidak ya. Kalian harus terbuka menerima pandangan orang lain, tetapi di dalam mengambil keputusan tetap pada pandangan kita sendiri atau pemahaman kita sendiri. Kenapa? Kalau kalian mengambil keputusan berdasarkan pendapat orang lain ya, nanti yang menjalani kalian kan susah. Sebagai contoh, kalau kalian mau sekolah, orang tua kalian pengen A, sementara kalian pengen B. Nah, di dalam keinginan seperti itu, kalian tidak pernah mengutarakan ke orang tua kalian. Nah, orang tua kalian sekolah kan lagi di sekolah favorit, sementara kalian tidak punya keinginan sana. Akhirnya kalian sekolah tidak dengan serius karena disuruh orang tua. Tetapi kalau misalnya kalian mengutarakan, Bu, saya pengen sekolah sini, Bu, walaupun ini tapi saya srek dengan berapa hal di sana, Bu, sesuai dengan bidang saya. Nah, kalian sudah mengutarakannya. Nah, kalian bertanggung jawab untuk menjalankan kehidupan. Biasanya nih ya anak-anak, kalian biasanya tidak berani mengutarakan pendapat atau pandangan kalian, sehingga kadang-kadang orang tua mengambil keputusan. Nah, keputusan orang tua yang ambil, kalian yang jalani, disitulah risikonya. Ya, jadi Bapak berharap melalui pembelajaran hati nurani ini, memilih yang benar, kita diharapkan mampu memutuskan ya pilihan-pilihan yang benar. Ya, karena apa? Kita yang menjalaninya. Oleh karena itu, peran hati nurani sangat kita butuhkan. Nah, dalam hal ini peran akal sehat dan hati nurani amat penting. Bagaimana jika kamu salah memilih atau memutuskan sesuatu? Sangat fatal akibatnya kalau salah. Nah, tidak mengapa ya, tapi belajarlah dari kesalahan itu untuk tidak mengulanginya lagi. Tiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat. Jelas ya, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau keputusan-keputusan yang salah di dalam kehidupannya. Tetapi jangan sampai kita hanya pada penyesalan, tapi bagaimana kita memperbaikinya supaya kita tidak mengulangi lagi. Nah, kita diingatkan oleh Rasul Paulus ya, meminta kita memelihara hati dari berbagai kejahatan, karena ya, dari dalam hati keluar semua perbuatan baik dan jahat. Kita akan mampu
memelihara hati kita dari berbagai hal negatif jika kita minta Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa dari hati bisa timbul perbuatan baik dan yang jahat. Nah, kita perlu minta Roh Kudus supaya Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, supaya Roh Kudus boleh berkarya di dalam hati kita. Karena kalau Roh Kudus yang berkarya, maka hal-hal yang buruk ya semakin hari semakin terkikis dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita lihat bahwa kamu akan belajar dari Alkitab bagaimana Yonatan anak Raja Saul memutuskan untuk menyelamatkan hidup Daud sahabatnya dari kejahatan ayahnya. Jadi di 1 Samuel pasal yang ke-20, jadi bagaimana Daud berusaha untuk menyelamatkan Daud yang adalah sahabatnya ya, dari mana ayahnya rencana untuk membunuh Daud. Jadi Daud ya, Yonatan berinisiatif untuk menyelamatkan Daud. Jadi Daud dan Yonatan ini memiliki persahabatan yang sangat baik yang perlu kita teladani di dalam masa-masa kalian remaja. Pada pertemuan lalu, kamu telah diminta untuk membaca kitab 1 Samuel pasal yang ke-20. Nah, setelah membaca, diskusikanlah beberapa hal yang berkaitan dengan topik yang sedang kamu bahas. Jadi, kalian sudah diminta untuk membaca ya di minggu yang lalu. Nah, nomor 1, jika kamu adalah Daud, apa yang akan kamu lakukan menghadapi kejahatan Raja Saul yang ingin membunuhnya, padahal Daud berjuang membela bangsa Israel. Jadi, ini pertanyaan pertama ya. Kalau kalian adalah Daud, kira-kira apa yang kalian lakukan ya terhadap kejahatan si Raja Saul pada waktu itu? Padahal Daud berjuang ya membela bangsa Israel. Tetapi apa yang didapatkan? Justru Raja Saul ingin membunuhnya. Nah, nomor 2, jika kamu adalah Yonatan, apakah kamu juga akan berpihak pada sahabatmu atau berkhianat terhadap ayah kandungmu? Nah, kalau kalian di posisinya si Yonatan, apakah kalian akan berpihak kepada sahabat kalian atau berkhianat kepada ayah kandung kalian? Berdasarkan pembacaan ya. Nah, selanjutnya kita masuk di kegiatan yang kedua ya. Bentuk kelompok dan lakukan kegiatan bermain peran mengacu pada kitab 1 Samuel pasal ke-20. Dalam melakukan kegiatan bermain peran, kamu dapat mulai dengan prolog atau pengantar, dan setelah selesai kamu dapat mengakhiri dengan epilog atau penutup. Nah, contoh prolog atau pengantar, Daud dan Yonatan adalah dua orang sahabat yang telah bersumpah untuk saling setia dan jujur dalam membangun persahabatan mereka. Dalam bergaul, mereka mengutamakan kejujuran dan tuntunan hati nurani. Kami persembahkan kisah Daud dan Yonatan, contoh epilog atau penutup. Demikianlah persembahan kami. Ternyata kejujuran hati nurani menjadi landasan yang kuat dalam persahabatan. Kejujuran hati nurani menuntut manusia untuk mampu memilih dan mengambil keputusan yang benar. Berdasarkan dari kisah Daud dan Yonatan, kita belajar bahwa seseorang mampu memilih dan memutuskan sesuatu yang benar karena memiliki iman yang teguh dan taat pada ajaran imannya. Ya, jadi pengantar dan penutup dalam bermain peran role play ya diarahkan pada topik pembahasan mengenai hati nurani dan kaitannya dengan memilih yang benar. Jadi ini ada prolog dan epilog. Prolog itu pengantar ya, pengantarnya, dan epilognya, penutupnya seperti pada contoh di bawah ini. Nah, kalau kita ada waktu, kalau kalian ada waktu di pertemuan sekolah, mungkin kalian bisa menjalankan perannya ya. Ada yang sebagai Daud, ada yang sebagai Yonatan, ada yang sebagai Saul, dan ada sebagai budak yang seperti pada pembacaan 1 Samuel pasal 20 ya. Jadi kalian tinggal mengikuti kira-kira perannya ya, perannya seperti apa, dan tetap nanti akan dipandu oleh guru yang membimbing kalian masing-masing. Oleh karena itu penting ya untuk kita belajar di dalam kehidupan kita untuk kita tetap memilih yang benar dalam kondisi apapun. Kita akan masuk di kegiatan 3, berbagi pengalaman. Jadi di sini kalian diminta untuk berbagi pengalaman yang kalian alami. Nah, setelah bermain peran, kamu dapat melanjutkan diskusi mengenai beberapa hambatan yang kamu alami dalam memilih dan mengambil keputusan.
Jadi kalian diminta untuk berbagi ya. Ketika kalian mengambil keputusan dan memilih keputusan tersebut, kira-kira apa yang menghambatnya? Nah, yang pertama, apa saja yang menjadi faktor penghambat ketika kamu ingin memilih dan memutuskan berdasarkan pertimbangan akal sehat dan hati nurani? Jadi yang pertama itu, hambatan apa ya kalau kalian mengambil keputusan berdasarkan akal sehat ya, atau berdasarkan hati nurani kalian? Kira-kira faktornya penghambatnya apa ya? Yang kedua, menurut kamu ya, menurut kalian, apakah remaja kelas 1 SMP sudah mampu memilih yang benar dan mengambil keputusan yang benar? Jadi menurut kalian di usia kalian masih SMP, apakah kalian sudah mampu memilih yang benar? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, apa alasannya? Apa peran hati nurani bagi kamu, terutama dalam memilih dan mengambil keputusan? Jadi pertanyaan ini, kira-kira apa peran hati nurani kalian ketika kalian mengambil ya atau memilih keputusan? Selanjutnya, kamu tentu bertanya, bagaimana cara memilih yang benar dan tepat? Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara memilih yang benar dan tepat? Selanjutnya kita lihat bahwa sebagaimana remaja Kristen, hal pertama yang kamu lakukan adalah berdoa, minta Roh Kudus membantu kamu. Kemudian kamu harus melihat apakah pilihan itu merugikan dirimu atau orang lain atau tidak. Nah, kamu harus mengutamakan kejujuran dalam memilih. Jangan memilih karena tekanan orang lain ataupun takut pada orang lain. Jika kamu memilih yang berbeda, maka kamu akan dimusuhi. Nah, kamu harus percaya bahwa apa yang kamu pilih dan putuskan itu mampu kamu jalani. Jika hati nuranimu dipandu oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membantu kamu melakukan pilihan yang berat dan tepat. Nah, kalau Bapak pribadi, pengalaman di dalam kehidupan Bapak untuk memilih keputusan yang Bapak ambil ketika Bapak SMA ya. Nah, SMA pada kelas 10 ya, sekarang kelas 10. Nah, kita sudah membangun hubungan yang baik dengan teman ya, beberapa teman, dan kita punya istilahnya geng lah gitu kan, geng yang baik yang pentingnya gitu. Nah, 1 tahun kita bersama dan banyak hal yang kita jalani bersama. Nah, pada kesempatan yang sama juga kita akan masuk di kelas 11 ya, maksudnya kelas 2 SMA. Nah, Bapak memiliki keinginan untuk masuk di kelas IPA. Nah, sementara teman-teman semuanya masuk di IPS. Awalnya berjalan seperti biasa lah gitu. Tapi lama-kelamaan ada yang namanya IPA dan IPS itu kan berbeda ya kelasnya dan segala macam. Jadi secara tidak sadar kebentuklah kepribadian seperti itulah. Ya, dalam hal yang sama mereka juga sama terbentuklah kepribadian, sehingga kebersamaan kita yang awalnya sering akhirnya mulai terkikis karena banyak faktor ya, kelas berbeda, mungkin gurunya berbeda, dan banyak hal yang berbeda gitu. Mereka kelas PS dan Bapak waktu kelas IPA. Nah, Bapak yakini bahwa keputusan itu benar ya. Perjalannya waktu akhirnya udah kelas 3 atau kelas 12 ya, mau tamat gitu SMA. Akhirnya mulai bangun lagi hubungan walaupun udah tidak seperti sebelumnya, tetapi Bapak percaya bahwa keputusan yang Bapak ambil adalah keputusan tepat. Nah, demikian di dalam kehidupan kalian. Mungkin kalian merasa, wah, keputusan ini tidak benar, begini-begini, nanti dimusuhi. Ingat, tetap mengambil keputusan karena kalian menjalani kehidupan. Itu intinya. Kegiatan 4, nah di bawah ini ada kuis yang berkaitan dengan hati nurani ya, dan memilih yang benar. Nah, temukanlah kata-kata dalam kotak yang berkaitan dengan hati nurani, pilihlah dan putuskan yang benar. Kemudian lingkari kalimat-kalimat tersebut. Jadi di bawah ini ada semacam kuis mendatar dan kuis menurun ya. Kira-kira seperti itu kalau di biasanya ya. Nah, di sini kalian diminta untuk melingkari atau temukan kata-kata yang berkaitan dengan hati nurani. Nah, kalian lihat itu kan kira-kira hati nurani seperti apa gitu kan. Nah, di sini juga ada kata apa lagi ya? Kalian tentukan sendiri ya. Kalian bisa lihat
abjadnya kira-kira yang berhubungan dengan hati nurani apa aja gitu ya. Selanjutnya kegiatan 5, menyusun doa permohonan supaya Allah membimbing ya hati nurani untuk mampu memilih yang benar. Yang kelima ini kalian membuat doa ya anak-anak untuk kelas 7 ya. Kalian buat doa ya permohonan kepada Allah supaya Allah boleh membimbing kalian untuk memilih ya atau untuk mengambil keputusan yang benar di dalam kehidupan kalian. Kalian diminta untuk menulis aja ya atau menyusun kalimat permohonan doa supaya Tuhan boleh membimbing hati kalian supaya keputusan yang kalian ambil adalah keputusan yang benar. Kita akan masuk ke kesimpulan kita pada pagi hari ini. Hati nurani manusia adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan terus dididik, dilatih supaya melahirkan perbuatan-perbuatan baik dan benar. Manusia hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun semua yang dilakukan dalam bentuk tindakan turut berpengaruh pada orang lain, baik orang-orang terdekat maupun masyarakat secara keseluruhan. Jika hati nurani manusia terus diasah, maka akan melahirkan berbagai tindakan yang baik dan benar, dan dengan demikian membawa pengaruh positif bagi kehidupan pribadi dan orang lain di sekitarnya. Kesadaran hati nurani membuat manusia selalu berhati-hati, mempertimbangkan tiap kata dan perbuatannya sehingga hidup menyenangkan bagi diri sendiri dan orang lain. Demikianlah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Harapan Bapak buat kita semua, kita terus melatih ya hati nurani kita terus mendidik hati nurani kita sehingga hati nurani kita terus terbentuk ya sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu seringlah membaca Alkitab supaya ketika kita membaca Alkitab, maka secara otomatis hati nurani kita dibentuk oleh firman Tuhan. Dan kita minta Roh Kudus boleh berdiam di dalam hati kita dan menguasai hidup kita, sehingga tindakan-tindakan yang kita lakukan adalah tindakan yang memuliakan Tuhan, bahkan memiliki keuntungan bagi diri sendiri dan orang-orang terdekat kita, baik orang tua, teman, dan sahabat kita. Puji nama Tuhan. Untuk kelas 7 kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sebagai doa penutup ya, kita akan berdoa. Doa dimulai. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam seluruh proses belajar mengajar kami pada hari ini. Berkatilah kami mohon Roh Kudus-Mu yang kudus membimbing kami untuk mampu memilih yang benar dan membuat keputusan yang baik, benar dan berguna bagi hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kelas 7. Shalom.